Mereka bilang perempuan semuanya kerasukan banget. Jadi tiba-tiba di pos 4 udah mulai tuh ada gertakan marah. Di senior ada yang marah, ada yang terdengar suara marah, ada yang nangis juga. Bang saya nggak kuat lagi, udah lemah fisiknya. Itu ada 3 orang. Jadi saya juga langsung bantu untuk menahan yang salah satu yang kerasukan karena dia mau menuju ke sumur. Kita udah diingatin tuh sama nenek itu, kata saya kan ya. Pas kami oleh ke belakang, nenek itu udah nggak ada. Tiba-tiba teman saya melihat dari agak kejauhan tuh kayak ular. Perempuan tuh semuanya udah lemah semua. Ada yang terbaring, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel kami di Activity di segmen Horror Experience. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang kira-kira punya cerita menarik buat di-share ke penonton kami, boleh hubungi Instagram kami atau langsung disampaikan di komentar di bawah. Malam ini kita kembali kedatangan satu orang narasumber. Jadi menurut ceritanya narasumber kita ini pernah mengalami satu pengalaman horor yang menarik ya. Jadi kejadiannya dulu waktu narasumber kita jadi mahasiswa kuliah, kemudian kebetulan jadi panitia di klub mahasiswa baru. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, langsung aja. Selamat malam Mas Irwan. Oke, selamat malam Mas. Bisa ceritain Mas, gimana awal mula kejadian ini Mas? Oke, jadi kisah ini pengalaman saya terjadi pada tahun 2014. Tahun 2014 itu waktu itu saya udah semester 3. Jadi saya sedikit cerita, saya kuliah di salah satu universitas di Malang. Masuk tahun 2013, jadi posisi waktu tahun 2014 itu saya udah menjadi senior Pak, ataupun kakak tingkat di semester 3. Yeah. Jadi pada saat saya sudah semester 3, kampus kami menerima mahasiswa baru. Jadi karena saya di semester 3 aktif menjadi ikut dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, himpunan akuntansi. Mahasiswa akuntansi. Jadi saya terpilih menjadi salah satu panitia dalam program diklat maba. Jadi diklat maba. Jadi karena kita diberi petunjuk menjadi panitia diklat maba, jadi kami akhirnya ngumpul sama panitia untuk mengadakan diklat ini di mana? Lokasi. Penetapan lokasi. Apakah ini di kampus atau di luar kampus? Tapi pada saat itu emang penetapan dari kampus tidak boleh melakukan diklat di luar kampus. Harus di luar kampus. Karena banyak faktor yang ditakuti oleh pihak kampus. Salah satunya emang jauh dari pantauan kampus. Yang kedua takut terjadi hal-hal yang negatif. Jadi kami remuk, akhirnya sepakat tetap di luar kampus. Tetap di luar kampus, gimana pun diklat ini harus di luar kampus, tapi dalam program yang tidak satu pun ada hal yang negatif. Jadi tidak boleh ada kekerasan sekalipun ataupun sampai menyakitkan mahasiswa maba ataupun berkata kasar ke maba, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi itu sudah kami sepakati, kita akhirnya ketemu ke pihak kemahasiswaan. Sampai ke pihak kemahasiswaan, pihak mahasiswa masih tidak mau memperbolehkan kami di luar kampus. Belum dapat izin. Tidak tetap diizinkan.
harus tetap di dalam kampus. Akhirnya nego-nego, ketua panitia kami akhirnya nego ke pihak kemahasiswaan bahwa program kami tunjukkan semuanya, tidak ada hal yang negatif, hanya bermain-main game, saling mengakrabkan antara maba dan senior. Akhirnya disetujui, tapi dalam syarat tidak boleh bermalam dan pulangnya harus sebelum maghrib, harus sudah sampai di kampus lagi. Berarti intinya dari pagi sampai sebelum maghrib. Betul. Jadi kegiatannya itu hanya dari pagi sampai sebelum maghrib harus ada di kampus lagi. Nah, akhirnya pihak panitia pun menyetujui, bahwa acaranya tidak akan sampai bermalam. Oke, karena kita sudah diberi izin oleh pihak kampus, jadi panitia akhirnya kumpul lagi untuk menetapkan di mana nih, karena sudah mendapatkan izin kegiatannya di luar kampus, kita mau mengadakan diklat ini di mana, di luar lokasinya di mana, karena ini banyak lokasi-lokasi yang bagus lah, banyak tempat-tempat yang bagus. Jadi kami setelah rapat kita turunkan berapa panitia untuk mengecek lokasi, survei lokasi, berapa panitia, akhirnya berangkat teman-teman panitia dapat tempat lokasi, akhirnya kita rembukan. Jadi di tempatnya itu katanya itu bagus lah untuk dijadikan diklat karena pemukimannya masih bagus, masih di ruang terbuka, masih banyak bukit-bukit, jadi tempat kita untuk menentukan antara pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 7 itu nyaman lah. Jadi akhirnya kita bicara-bicara, akhirnya disetujui lah tempat tersebut. Pas hari H itu hari Minggu, kebetulan pas hari Minggu. Jadi kegiatan hari Minggu kita udah menyampaikan ke pihak mahasiswa baru bahwa kegiatan itu kita akan lakukan hari Minggu, kita suruh kumpul di pagi hari. Pagi jam 6 itu harus sudah kumpul semuanya di kampus. Jadi ada datangnya subuh, ada pokoknya jam 6 harus datang semua. Jadi kita berangkatkan waktu itu sekitar jam 7 jam 8-an lah kita dari kampus ya. Dari kampus ke lokasi 1 jam. Jadi kita berangkatkan semuanya pakai bis. Jadi panitia tuh ramai yang pakai motor. Yang mahasiswa barunya kita satukan pakai bis. Jadi sampai ke lokasi tersebut. Jadi sekitar 1 jam. Jadi sebelum kita sampai ke lokasi tersebut, kita tuh sudah dihadapkan dengan satu gerbang ya. Satu gerbang ucapan selamat datang lah di sebuah desa lah. Jadi jalannya itu setapak kecil. Jadi di situ ada gerbang, jalan setapak kecil lurus untuk menuju ke lokasi tersebut. Di lokasi masih di ujung ya? Masih ujung. Jadi karena kita nggak bisa mobil masuk, jadi mahasiswa baru semuanya kita jalan. Jadi sebelum itu juga kami sudah menentukan base camp, tempat base camp. Kita menyewa salah satu tempat warga untuk kita jadikan base camp, rumah warga ya, rumah warga. Kemungkinan itu nggak ditempatin juga ya. Sampailah ke base camp tersebut. Jadi di base camp tersebut kita istirahat bentar, kita suruh mereka mengklopkan grupnya masing-masing, kita suruh mereka buat yel-yel. Jadi pas kami sampai ke tempat base camp, sebenarnya dari warga juga, dari pihak warga lah, salah satu warga mereka mengatakan bahwa jangan mengadakan diklat sampai maghrib. Jangan sampai mengadakan diklat sampai maghrib karena di sini lingkungan masyarakat, warga, pemukiman. Jadi mereka sampai maghrib itu mereka tidak mau terdengar suara ribut-ribut sebenarnya. Jadi acaranya harus selesai sampai maghrib. Lalu warga tersebut mengatakan bahwa jangan ada sampai merusak perkebunan warga. Jadi di tempat situ banyak kebun warga. Jadi ada yang nanam sayur, ada yang nanam kayak ubi-ubian, padi juga ada. Jadi mereka bilang jangan merusak lah kebun mereka. Yang ketiga yang saya ingat, dia mengatakan bahwa jangan berkata kasar. Karena di sini juga ruang terbuka, banyak yang mendengar, bukan hanya manusia katanya, tapi orang yang tidak kasat mata juga mendengar apabila kita berkata kotor katanya. Itu yang pihak warga itu sampaikan. Jadi sebelumnya pas kita sampai ke base camp loh. Akhirnya saya rasa jam 10-an kita mulai. Jadi tempat yang kita sewa nih, tempat warga ini agak luas ya. Jadi di sini dia rumahnya masih berbentuk kayu.
Jadi sampingnya itu ada kayak halaman cukup luas. Jadi karena kita juga mengejar waktu ya, jadi pihak kampus juga harus sebelum maghrib harus pulang. Jadi kita jam 10 memang harus cepat melakukan kegiatan, cepat selesai juga. Maksud kita seperti itu. Jadi kebetulan saya terkena di pos 3. Ya, pos 3 saya di pos 3. Jadi saya langsung menuju ke lokasi pos 3. Ada juga panitia yang memang di stay di base camp. Jadi mulailah cerita mulai. Jadi singkat cerita mereka langsung ke pos 1. Pos 1 aman, hanya untuk main game-game aja, have fun, suka-suka mereka. Ketawa-ketawa, saya dengar suara mereka ketawa tuh kedengaran sampai ke pos 3. Yeah. Jadi ibaratkan seru nih mereka ketawa-ketawa nih. Langsung nyanyikan yel-yel mereka. Lalu juga ke pos 2, makin dekat ke pos kami gitu, jadi semakin terdengar suara mereka ketawa-ketawa. Sampailah akhirnya di pos 3. Jadi sampai di pos 3 kita mulai hanya untuk mereka nyanyikan yel-yel. Tiba-tiba senior tuh tiba-tiba datang, kakak tingkat kami datang. Itu semester 7 lah, mereka semester 7 yang udah mau skripsi selesai. Tiba-tiba datang sekitar 5 orang karena melihat kayak permainan diklat kami ataupun acara diklat kami hanya gitu-gitu aja. Mereka tuh nggak suka, terlalu simple lah katanya tuh acara diklat yang kayak gini itu katanya kayak hanya untuk main kayak TK katanya. Jadi mereka bilang pokoknya seperti ini. Tapi sebenarnya kami kan sudah punya program yang udah kami sampaikan ke pihak kampus, harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kami ingin tetap itu terjadi, tapi senior kami mengatakan ya udah tenang aja, biar kami yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama maba dan pihak kampus akan kami yang sampaikan ke pihak kampus. Karena sebenarnya terjadi juga perdebatan antara panitia sama senior, di mana panitia tetap tidak mau mengizinkan senior ikut campur dalam program karena mereka tidak masuk dalam panitia, struktur panitia. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban, biarpun senior mengatakan mereka yang akan bertanggung jawab, sebenarnya panitia lah yang akan ditanya sebenarnya saya pihak kampus, karena kami yang meminta izin ataupun diberi wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi akhirnya dari perdebatan, akhirnya panitia pun tetap ngalah karena kita menghormati senior. Akhirnya pas di pos 3 sampai ke pos 7 itu udah diambil alih programnya oleh senior. Jadi di pos 3 yang pas saya berada di posisi tersebut, jadi maba ini disuruhnya semuanya masuk ke parit semua, berendam semua. Jadi mereka basah-basahan masuk berendam. Jadi padahal sesuai rencana awal itu nggak ada kegiatan-kegiatan yang kita mau mereka masuk ke parit, nggak ada kegiatan tersebut. Padahal parit tersebut itu adalah irigasi warga, irigasi kebun lah warga. Jadi sebenarnya itu nggak boleh tuh, karena udah dilarang oleh pihak warga. Tapi karena senior tidak mendengar apa yang dikatakan pihak warga tersebut, mereka jadi tidak tahu, tetap menyuruh mereka jebol semua ke parit. Walaupun kami sudah bilang jangan merusak, warga mereka tidak peduli, mungkin tidak mau mendengar juga. Jadi tetap mereka maba ini ditenggelamkan, bukan ditenggelamkan ya, disuruh jebol ke parit, suruh berendam. Jadi paritnya itu sebenarnya nggak tinggi ya, hanya lutut. Tapi karena mereka disuruh jongkok, jadi hanya sampai sedada. Jadi perempuan laki semuanya jongkok. Jadi sedada sih. Jadi karena tempat itu dibanyakin diturunin oleh maba, jadi lumpur, kotor. Jadi semua nih berdiri udah kotor semuanya. Karena saya melihat kejadian tersebut dan beberapa panitia melihat kejadian tersebut, banyak panitia yang marah. Dalam artian ya udah, kalau mereka mau tanggung jawab, udah kita semuanya ke base camp aja, biar mereka aja yang lanjutin. Biar aja. Sebenarnya saya juga ingin balik ke base camp karena saya juga kasihan juga melihat maba digituin. Jadi yang kedua pun memang programnya udah melenceng lah. Tapi saya masih kasihan, saya menjadi pos bayangan lah, untuk mengecek apakah mereka masih bisa lanjut kegiatan atau tidak. Jadi setelah mereka dijebur,
sebelum masuk ke pos 4 saya tanyakan ke pihak Mas Mamba, mereka masih bilang sanggup semua, masih fit, tidak apa-apa. Mereka bilang masih tidak apa-apa, hanya nyebur di air tidak apa-apa, tidak masalah kata mereka. Ya udah, kami masih tenang karena mereka juga takutnya nanti Maba lapor ke pihak kampus kalau mereka diperlakukan seperti itu. Takutnya seperti itu karena mereka juga Maba bilang tidak apa-apa karena hanya nyebur-nyebur kayak berenang biasa aja katanya. Kami tenang sedikit tenang. Sampailah di pos 4. Di pos 4 karena sudah diambil oleh senior. Saya langsung melenceng ke pos bayang antara pos 4 ke pos 5. Saya di tengah-tengah menunggu kedatangan mereka lagi karena saya tidak mau masuk ke pos 4 karena bukan wewenang saya di pos 4. Saya di pos 3 sudah selesai dan kawan saya pun sudah pulangan, hanya tinggal saya berdua dengan kawan menunggu di pos bayangan. Jadi tiba-tiba di pos 4 itu udah mulai tuh ada gertakan marah. Senior ada yang marah, ada terdengar suara marah, ada yang nangis juga, terdengar suara nangis. Nggak tahu apa yang nggak terlalu saya bisa lihat karena jaraknya jauh. Hanya suara tangisan di Maba sama suara marah senior. Jadi tidak lama kemudian grup 1 datang mau menuju ke pos 4 pos 5. Kita tanya lagi, masih mampu nggak? Masih mampu nggak nih? Apa? Ada satu mahasiswa mengatakan, bang apa kok jadi kayak gini, laki-laki. Iya laki-laki dia, bang kok jadi kayak gini bang, masih kasihan. Yang perempuan-perempuan kok dikontakin katanya. Kalau kami sih laki-laki nggak apalah katanya. Yang perempuan ini bang kasihan bang katanya, dia sampai nangis-nangis. Jadi di situ juga kami dilema antara mau langsung suruh pulang atau masih menyelesaikan diklat ini. Jadi pas saat kami bilang pas saat dilema, jadi senior itu udah sampai ke pos bayang-bayang juga. Jadi lanjut tetap lanjut. Nyuruh Maba itu langsung maju ke pos 5. Karena semuanya disuruh maju, yang grup 2 langsung berderet. Jadi grup 1 jalan, jeda berapa menit, grup 2 langsung nyusul lagi. Hanya bentar, tapi hanya kegiatannya pun nggak saya terlalu perhatikan, tapi hanya marah-marah mereka, kayak dibentak, dimarah. Jadi sampailah saya di pos bayangan 5 ke 6. Sampai saya di pos bayangan, ada mahasiswa perempuan bilang, bang saya nggak kuat lagi, dalam fisiknya. Itu ada 3 orang. Jadi kami manggil juga salah satu panitia karena kami berdua, ada 3 orang yang udah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan ke pos 7. Jadi kita panggil panitia satu lagi untuk membawa Maba ini ke base camp. Jadi saya bawa 1 orang, teman saya 1 orang ke base camp kami. Jadi antara tempat pos nih ke base camp itu sekitar bisa makan waktu belasan menit lah. Jadi agak lama juga. Lumayan jauh. Akhirnya saya bawa Maba itu ke base camp, sampai ke base camp karena saya nggak mau lagi menuju ke pos-pos bayangan itu karena saya mikir juga udah mau selesai juga. Saya akhirnya langsung menuju ke tempat titik perkumpulan terakhir sama teman saya berdua. Jadi saya menuju, jadi antara base camp mau menuju ke tempat titik terakhir itu sekitar 7 menitan. Jadi pas saya sampai ke tempat titik terakhir, rupanya itu tempatnya itu lapangan sebesar kayak lapangan futsal. Jadi agak luas lah ya. Kebetulan di situ tuh ada gua. Jadi di sini sebelum kita masuk ke tempat titik terakhir tuh jalan setapak kecil. Sampai ke setapak kecil, pas di pintu masuk setapak itu ada rumah. Jadi ini rumah dipagar, di belakangnya tuh gua. Jadi kemungkinan yang rumah itu ada tempat untuk penjaga gua mungkin ya, ataupun tempat apapun saya nggak tahu, tapi posisinya itu kosong, rumah tersebut kosong. Posisinya di depan gua. Di depan gua. Jadi gua itu di belakang rumah tersebut. Jadi sampai di lapangan rupanya udah ada 3 orang teman saya menunggu di lapangan. Saya juga berdua dengan teman saya. Jadi di lapangan kami menunggu di titik terakhir itu ada 5 orang. Tuh kami berdua berteduh dekat rumah tuh. Nah, ini rumah yang kosong saya bilang kan tadi tuh. Jadi itu nggak jauh dari gua.
nampak lah guanya kalau kita lihat itu sekitar 7 meter 5 meter lah, dekat. Saya berteduh situ. Saat kami berteduh asik ngobrol, tiba-tiba tuh ada nenek-nenek. Gak tahu saya, karena kami asik ngobrol ya, gak tahu nenek itu munculnya dari mana. Tiba-tiba ada nenek-nenek, dia lagi bersihkan sampah di sekitaran gua lah, ataupun lapangan yang tempat kami jadi tempat perkumpulan kami. Jadi dari ujung dia ngambil sampah, itu kertas maupun plastik ataupun daun-daun dibersihkannya. Sampailah nenek itu ke dekat kami, jadi dari ujung. Karena kalau mau keluar kan harus melewati kami, karena kami di depan jalan, tidak masuk jalan. Jadi dia harus melewati kami. Sampailah ke pintu, pas mau keluar nenek itu sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikannya, untuk bahwa habis maghrib, sebelum maghrib langsung bubar semuanya. Jadi lingkungan depan goa ataupun lapangan tersebut tidak boleh ada lagi kegiatan. Yang kedua katanya untuk sampah itu harus dibuang di tempatnya. Akhirnya nenek itu setelah menyampaikan itu, karena kita bilang oh iya maafnya udah buang sampah tadi sembarangan, nenek itu tidak merespon apapun. Akhirnya melewati kami. Lalu kami pun, saya ngobrol dengan teman saya, udah jam berapa nih? Udah mau hampir jam 3 ya. Kita harus cepat selesai soalnya belum lagi ngumpul, belum lagi jalan pulang kan. Jangan sampai kita maghrib, melewati maghrib. Saya melihat di lokasi pun mereka masih asik di pos 67 masih di situ. Wah, bakaran lama nih. Karena sakit, kita udah diingatin tuh sama nenek itu, kata saya kan ya. Pas kami noleh ke belakang, nenek itu udah nggak ada. Jadi saya pikir positif, mungkin nenek itu karena jalan itu start lurus saja sebenarnya, nggak ada lagi jalan, nggak bercabang, jalan lurus. Akhirnya pun ada belok ke kanan, tapi itu jaraknya jauh. Jadi nenek itu kan nggak lagi bisa, mohon maaf ya, karena dadanya bungkuk, jalannya pun nggak bisa laju, pelan sebenarnya. Jadi saat kami ngobrol jam berapa sebenarnya, sebenarnya paling lah hanya berapa jarak masih bisa dilihat lah sebenarnya. Masih kelihatan. Seharusnya masih kelihatan. Akhirnya kami ngobrol, tiba-tiba kami noleh ke belakang, nenek tersebut udah nggak ada. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol lagi dengan teman saya, setengah jam masih mereka juga belum turun-turun nih, yang maba nih masih sama panitia pos 7 masih belum turun. Tiba-tiba ada lagi nih sosok 2 anak kecil, satu sekitar umur 4 tahun lagi naik sepeda kecil, sepeda ini. Yang satunya terus sekitaran 7 tahun lah, masih kelas 1-2 SD lah kemungkinan. Jadi itu yang aktif. Jadi saya katakan aktif kenapa? Karena yang satu yang kecil yang umur 4 tahun yang naik sepeda nih hanya senyum-senyum, karena melewati kami senyum aja, tidak ada satu kata pun yang dia ngomong. Wajah senyumnya itu tanpa ekspresi, kayak hanya senyum, tapi tidak ada lagi senyum nggak bermakna, kayak nggak nyapa, nggak juga, tapi kayak tanpa ekspresi lah, senyum tapi nggak ada makna gitu, kayak datar loh, senyum datar. Lalu yang satunya itu yang aktif karena aktif ini dia langsung ngobrol ke kami, langsung ngomong ke kami. Dia bilang, bang, dia negur ke saya, bang, masuk ke gua yuk, langsung ngajak saya ke gua. Saya bilang, oh enggak deh, enggak usah ke gua, ngapain ke gua, gelap, saya bilang ya, nanti banyak binatang aneh-aneh, saya bilang, enggak mau, enggak apa-apa katanya. Itu kenapa kan? Jadi gua itu kemungkinan lagi direhab ya, nggak tahu di mana, tapi ditutup kayu-kayu. Lalu ada juga kayak pintu terbuat dari kayu, tapi itu digembok. Kenapa gemboknya? Saya bilang itu lagi digembok deh, nggak bisa masuk. Tenang bang, saya bisa bukanya. Ada anak dia, tenang bang, saya buka. Wah enggak, saya tetap nolak. Kami berdua tetap nolak, nggak mau. Saya anehnya, karena yang satunya aktif bicara, saya lebih memperhatikan anak kecil yang tadi. Dia tidak berbicara, tapi dia menatap kami dengan senyum terus. Karena kami tolak-tolak, akhirnya yang berdua ini jalan.
ke teman saya yang bertiga di depan. Jadi teman yang lain? Dia nyamperin teman kami yang bertiga di depan lagi ngobrol. Karena kami udah nggak terlalu peduli juga, saya dengan teman saya lanjut berbincang-bincang lah, ngobrol. Nggak tahu berapa lama anak itu nyampe ke teman saya bertiga. Teman saya ngikut nih. Teman saya ada yang ngikut satu nih ke gua. Sampai ke gua karena saya pikir ditutup juga, mungkin cuma mau nemenin pihak kecil itu melihat gua. Jadi kami nggak terlalu perhatikan. Tiba-tiba tidak lama teman saya itu jalan ke tempat saya. Langsung dia bilang, ih hebat anak kecil itu kan. Saya bilang, kok hebatnya apa? Ya gembok, rantai gembok bisa dibukanya katanya. Padahal posisi tadi mereka sebelum kami datang kan mereka udah ada 3 di lokasi itu. Udah nyoba mau ngelihat gua tersebut, tapi dibuka mereka nggak bisa karena terkunci. Terkuncinya bukan karena memang digembok pakai kunci lagi. Nggak mungkin bisa kita buka ya katanya, nggak bisa, harus ada kuncinya. Jadi tapi pas waktu dia ngajak anak kecil itu berdua ke depan gua, anak kecil yang satunya tuh dengan entengnya kayak membuka rantai. Terbuka lah rantai katanya tuh, terbuka pintu gua. Pas diajaknya, ditariknya tangan teman saya untuk masuk, enggak, teman saya masih nolak nggak mau. Tiba-tiba teman saya melihat dari agak kejauhan tuh kayak ular. Karena melihat ular takut, tiba-tiba teman saya pun langsung menggigitkan kami tuh yang dekat gua tuh. Langsung ya itu terjadi perbincangan yang tadi. Karena takut, anak kecil itu yang masih di depan gua ngeliatin kami, yang satu masih senyum juga, yang satu masih nyuruh sini kok, masih nambah teman saya untuk suruh masuk. Teman saya bilang, nggak usah masuk ke gua katanya, ada ular kata teman. Karena masih tidak dipedulikan, akhirnya anak kecil itu juga keluar tanpa ngomong, mungkin marah lah ya karena kami nggak peduli kan dia. Yang wajah pihak kecil itu yang senyum terusnya kata-kata, tiba-tiba tuh nggak senyum, datar mukanya, datar. Langsung yang aktif yang tadi ngobrol nggak lagi menyapa kami, langsung keluar dalam ke jalan setapak tanpa ekspresi, dalam artian mungkin marah. Kita marah tuh biar kecilnya tuh gitu. Kita nggak temenin mereka masuk ke gua, udah biarin kata teman saya, ngapain juga masuk gua mana. Akhirnya turunlah nih maba-mabanya, dalam lama kemudian turunlah maba-mabanya. Pas turun itu sudah jam 4:05. Sudah 4:30. Acara selesai berarti ya? Saatnya udah selesai. Di pos ya? 4:30 saatnya itu udah melewati. Sebenarnya jam 4 tuh kami udah pulang. Tapi 4:30 itu baru sampai ke titik pertemuan, titik terakhir di lapangan. Jadi kami bilang, ya udah langsung pulangkan aja nih, nggak usah lagi kayak penyambutan atau penutupan pidato apa, langsung pulang aja katanya. Tapi lagi-lagi ditentang oleh senior. Mereka bilang diklat dimulai dengan penyambutan, diakhiri dengan penutupan juga, harus seperti itu katanya. Jadi karena perdebatan, karena kita bilang ya udah, masih juga mereka bilang mereka yang akan tanggung jawab, nanti minta izin ke pihak kampus kalau yang mereka yang bilang menunda untuk pulang. Akhirnya ada panitia yang udah kecewa, udah marah kan, udah keluar dari jam ini katanya. Akhirnya kami pun karena udah nggak setuju juga dengan kegiatan tersebut masih ditunda-tunda, akhirnya kami menuju base camp. Ada sebagian panitia yang balik ke base camp ingin pulang, ada juga panitia yang stay sama karena mau menemani maba sama senior karena terjadi apa-apa sebenarnya, sama juga dengan ketua panitia masih ada di situ. Rupanya saya dengar dari teman juga, pihak senior tuh ingin mengadakan kayak kita mau buat berantem lah ataupun mau buat kelahi, tapi sebenarnya itu hanya candaan, hanya settingan lah, supaya buat maba ini takut. Hanya buat mentalnya ngedown aja sebenarnya. Jadi disuruhnya nih ketua tetap ngelanjutin ngomongannya, lanjut omongan penutupan, pidato penutupan. Disuruhnya ketua tetap ngobrol. Pas pun ketua ini katanya ketua mau pidato, itu aja. Jadi suara ajan tak terdengar. Wah, ketika kami yang di jalan antara di pertengahan mau ke base, wah udah ajan nih. Kita
kita harus sebenarnya harus mabar pulang. Kita katanya biarin lah mereka mau tanggung jawab katanya, tapi tetap pulang aja katanya. Udah nggak sesuai dengan apa yang kita setujui dari awal kegiatannya. Lagi pula kan udah ditangani oleh senior, biarin mereka yang tanggung jawab. Rupanya yang juga disampaikan oleh teman saya karena ada yang masih stay di panitia menemani maba sama senior. Jadi saat azan itu berkumandang, dia masih melanjut pidato. Jadi ada panitia yang bilang suruh stop. Ibaratkan tunggu azan itu selesai baru lanjut lagi. Tapi karena mungkin asik pidato pidato itu masih berjalan beriringan dengan azan. Beriringan dengan azan, masih beriringan dengan azan. Setelah azan selesai, pidato itu juga sebenarnya masih lanjut. Setelah itu azan selesai, tiba-tiba itulah katanya, tiba-tiba yang pas kami udah sampai di base camp nih, wah azan selesai nih, kami udah di base camp, tiba-tiba banyak maba yang berlarian membuat semuanya dari tempat terakhir kan. Padahal belum selesai sebenarnya. Karena pidato juga masih lanjut, tapi hanya selesai azan. Persis setelah azan. Persis setelah azan itu semuanya tiba-tiba berlarian ke base camp. Jadi kami masih berpikir positif ya. Jadi pas setelah azan itu mahasiswa maba semuanya berlarian. Kami pikir mungkin dikerjain oleh senior lagi nih, karena katanya mau mengajarkan manajemen konflik. Kami pikir, tapi mereka berhamburan dengan wajah-wajah tegang. Jadi kami penasaran, kita stopkan salah satu maba laki-laki. Kita bilang, kenapa kalian bubar nih, lari-lari semua? Mereka bilang, perempuan semuanya kerasukan banget. Karena dibilang itu, makanya panitia yang di base camp balik lagi ke lapangan, semuanya berlari ke lapangan. Setelah di lapangan, kami melihat emang perempuan itu semuanya udah lemah semua. Ada yang terbaring, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Tapi yang lebih parahnya, ada 2 maba yang emang betul-betul kerasukan lah. Kalau yang lain itu kan paling lemah, ada yang nangis, ada yang nggak bisa bergerak rasanya katanya. Semua. Nah masalahnya tidak ada satupun yang laki-laki, hanya perempuan yang lemah nih. Yang lebih parahnya lagi emang 2 nih, 2 yang kerasukan, yang betul-betul emang kerasukan lah. Jadi yang panitia semuanya udah memegang perempuan itu, ada 3 orang yang megang, diginiin aja itu terlempar mereka, rata-rata terlempar semua. Padahal yang kerasukan ini badannya itu kecil, mungil, perempuan mungil, dan nggak kita masuk akal tuh tenaganya bisa menahan yang badan laki-laki yang besar itu sampai terbuang. Itu saya rasa nggak masuk akal, di situnya yang masuk akal. Jadi saya juga langsung bantu untuk menahan yang salah satu yang kerasukan, karena dia mau menuju ke sumur. Jadi di situ ada memang katakan perkebunan ya. Jadi di situ ada sumur warga, dia mau ke sumur, dia ingin ke sumur. Jadi kami takut dia mau melompat ke sumur, jadi kita semuanya nahan emang tidak ada satupun yang bisa kayak nahannya lah. Emang kuat sekali tenaganya. Akhirnya sekitar 5 orang meregang yang kerasukan tersebut, karena kita merasa tidak kondusif lagi di situ. Kita yang 2 orang ini kita langsung kita bawa ke base camp dan kita pegang gotong semuanya, kayak kita tandu. 5 orang memang megang tangan lah, kaki semuanya, emang tenaganya kuat sekali. Kita bawa 2 orang ini. Setelah 2 orang ini kita bawa, kita suruh yang laki-laki semuanya jemput. Perempuan yang lemah-lemah di lapangan masih ada tuh, tapi mereka lemah-lemah, dia nangis apa, kita suruh yang laki-laki semuanya bawa semua perempuan ke base camp. Jadi semuanya ada laki-laki yang balik, bawa perempuan. Jadi antara base camp ke lapangan itu sekitar 7 menit, jadi agak memakan waktu. Akhirnya semuanya, cerita semuanya bisa ke base camp. Jadi kami suruh mereka langsung pulang. Karena takut terjadi apa-apa lagi, malah karena 2 ini yang udah terkena, takut yang perempuan yang lain karena lemah semuanya
takut terkena juga. Sedangkan 2 aja ini udah kerepotan kami untuk ngurusnya. Jadi semuanya kami suruh pulang, maba laki-laki sama maba perempuan serta panitia perempuan kita suruh pulang karena kita mikir takutnya perempuan yang lain juga terkena. Kita suruh pulang semuanya pakai bis. Jadi di situ hanya tinggal 6 orang panitia, 6 orang termasuk saya, 6 orang dan 5 senior. 6 orang panitia. Peserta tinggal ada 2 itu yang parahnya itu, yang parahnya itu. Memang karena kita mikir gini, kalau kita bawa 2 peserta itu langsung balik ke kampus dan dilihat kampus, maka kami yang akan terkena imbasnya, pasti akan kena sanksi ataupun kena marah. Jadi gimana kita mengeluarkan dulu makhluk ini baru kita bawa ke kampus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nanti alasan kami bahwa emang terkendala di jalan lah apa yang membuat waktu nyampe ke kampus itu lama. Maksud hati kami ini seperti itu. Jadi salah satu warga karena mereka melihat kami panik dan menahan 2 yang kerasukan, ada salah satu warga datang ke kami. Walaupun warga-warga di lain juga berkeluaran, tapi yang mendatangi kami itu 1 orang. Langsung dia bilang, di sana ada orang yang bisa lah katanya, yang mampu lah, yang tahu hal-hal gini, yang bisa mengeluarkan makhluk ini katanya. Itu seorang ustad, tapi temanin saya untuk jemputnya katanya. Jadi ada panitia berdua akhirnya, dia sama panitia nemenin menuju lokasi menjemput ustad tersebut. Sambil menunggu ustad tersebut datang, jadi 2 yang kerasukan ini harus kita handle dulu. Jadi itu masih kondisi masih berontak nih. Masih berontak, masih ingin menuju ke sumur. Jadi karena masih berontak kita tahan. Jadi saya menahan yang perempuan kecil, orang kecil. Tapi menahan kakinya aja, rasa lempar-lempar terus kayak tertendang-tendang. Akhirnya kita tahan semuanya 4 orang nahan dengan senior juga nahan supaya mereka harus nunggu. Lalu dia tuh ngomong pakai bahasa Jawa, dan teman saya juga ada yang ngerti ya, karena saya nggak terlalu ngerti. Dia tuh ingin katanya mau berdiri, langsung dia bilang mau berdiri kata teman saya kan. Akhirnya udahlah kita dirikan, mungkin lebih tenang, mungkin berdiri. Akhirnya kita dirikan. Emang pas saat kita berdirikan itu dia tenang, nggak ada kayak berontak, nggak ada melakukan, diam, senyum. Dia jalan pelan, kita ikutin dari belakang tuh, takut dia mau tiba-tiba lari malah mau kemana, melompat kita nggak tahu. Dia pelan jalan, senyum ya, ngeliatin kami senyum, dan dia senyum, tiba-tiba mau lari mau menuju ke sumur tersebut. Jadi saking dia mau lari, teman saya kejar karena enggak juga laju juga sih lari. Kita kejar, kita tahan lagi, emang tahan tangannya pun emang nggak bisa lagi nih, emang terbuang semuanya, naikkan tangannya emang terlempar. Akhirnya teman saya yang inisiatif dari belakang langsung ditendangnya aja kaki peserta itu yang perempuan tuh. Mohon maaf ya sampai terjatuh karena nggak ada lagi pilihan, emang susah. Karena masih mau pengen ke sumur, susah dikendalikan. Akhirnya ditendang, akhirnya terjatuh ke tanah. Kita tahan karena kita takut juga tiba-tiba masuk ke sumur, wah anak orang nih kan, kita terjadi apa-apa pasti kita yang terkena semua. Itu di bawah kita tahan semua. Karena saya menghandle yang sini, saya juga nggak terlalu memperhatikan yang satunya. Yang satunya ada teman saya menghandle, tapi itu lebih agak tenang.